Im Sama itu Okama. Masa sih? Oke, welcome back guys to channel Upstation Media di episode Ngemeng One Piece bersama gua Steve Dan Okutora. Oke, nah kali ini kita bakal bahas soal siapa itu Im Sama. Tapi sebelum kita mulai tentunya like and subscribe dulu, jangan lupa. Oke, dan kalau kalian suka sama konten One Piece kita, jangan lupa buat di-share juga ke teman-teman kalian supaya makin rame, makin banyak channel yang nontonnya, dan siapa tahu kita bikin podcast Spotify ini nanti. Benar. Itu yang video sebelumnya udah mau 10.000, ayo tanggung jawab. Dikit lagi kalau nyampe 10.000 Omongan Anda, tolong. sesuai janji kita bikinin deh Spotify-nya kalau sampai 10.000. Oke. Nah, tapi sebelum kita bahas soal siapa itu Im Sama sebenarnya, kita mau bacain dulu nih sedikit komentar-komentar dari para fans kita buat di episode yang sebelumnya. Ya. Yuk, langsung aja kita tampilin komen yang pertama. Ini dia. Oke nih. Jadi video sebelumnya tuh kan kita ada bahas soal kru ke-10 dari Straw Hat Pirates. Nah nih, kita lihat dulu dari paling pertama. Udah jelas kru ke-10 adalah Otama. Ini bukan Okama, bukan Okama. Ya? Ini Otama. Ya Otama sih lebih bisa dibilang lebih ke kru inilah ya. Kru apa namanya? Kru sementara, karena banyak di tiap arc juga sebenarnya banyak yang gabung tapi cuma sebentar, kayak contohnya Chimney dan Gonbe di Impel Down, Enies Lobby. Terus yang join Borsalino. Yang join Borsalino. Dari Borsalino mana lagi? yang ngasih makan Luffy kan, yang di Egghead kan. Karena dia teman Jadi baik teorinya dari Vegapunk. situ dia Bisa mungkin. jadi. Bisa jadi. Boleh, nggak apa-apa, dia berpendapat Boleh. Bebas. Menurutku kru 10 SHP Sheng bakal join. Menarik ini kalau Sheng join. Jadi gimana ceritanya bisa Sheng join? Dipecat dari ininya kah? Dikudeta di sama band krunya Backman? ditendang. Dia nendang Shanks. Iya. Member ke-10 adalah kita, pembaca dan fans One Piece, tentu Masuk akal, saja masuk itu. akal, bener. Para nakama adalah member ke-10 ya. Benar. Boa Hancock. Boa Hancock kalau di kapal sih bakal rusuh sih nanti. Iya. Kerjaannya inin Luffy terus Sanji bakal Sanji nempelin bakal dia. gangguin terus udah. Gak bisa. Batu jadi Benar, batu terus benar. Sanji. Kru ke-10-nya kapal Thousand Sunny dikasih buah iblis jadi robot. Ya sebenarnya tanpa ini pun memang kru ke-10 mungkin secara tidak resmi, mungkin bukan ke-10 ya. Kayak dulu kan Merigo juga bisa dibilang krunya Straw Hat, tapi tidak resmi, unofficial. Nah, Thousand Sunny juga mungkin ya bisa dibilang kru tidak resminya, tapi bukan ke-10 karena dia joinnya kan barengan sama Frankie. Iya, benar. Frankie ke berapa sih? Ke Orang di apa namanya? Bontinya Frankie aja pakai mukanya Mary. Mukanya Sunny. Mukanya Sunny. Dia kru ke-7, berarti harusnya ya kru unofficial kru ke-8 mungkin habis Frankie harusnya gitu. Nah, next ada komen Carrot lah dah sama where's Carrot? Iya sih. Kita masukin Carrot ya. Carrot Kita nggak masukin nggak bahas ya. Iya. Sebenarnya ini juga salah Carrot satu yang potensial masuk sih. Cuman yang jadi masalah ini mirip Vivi nih, karena Carrot juga penguasa sebuah negara. Kalau Vivi penguasa Alabasta, Carrot kan pemimpin Zou. Ya. Jadi dia agak-agak gimana gitu kalau ditarik ke kru SHP lebih nggak kuat lagi. Jadi mungkin kalau kita kasih skor berapa nih Tra? Carrot Gue pengen 8 sih Carrot. 8 karena Gua dia suka, udah cocok ya iya, sama cocok. kru SHP. Karena apa sulongnya bagus banget guys. Gila, keren banget sulongnya. Benar. Oke. Nextnya, kalau saya semua kru ada 10 di luar Luffy karena dia kapten dan dia singgung butuh 10 kru. Menurut saya satu ilmuwan Lilith, satunya Loki. Saya rasa Loki dituduh membunuh ayahnya padahal yang bunuh Gorosei. Setidaknya supaya guru Gear menyerang Marijoa. Wah ini teori yang menarik nih. Next kapalnya berarti ini ada teori yang bilang kru SHP bakal ganti kapal. Dia bakal pakai kapal Noah. Karena itu kapal yang dijanjikan ya. Tapi kalau butuh 10 kru sebenarnya kalau tambah Lilith sama Loki jadinya 11 dong. 11 sama Luffy 12 orang jadinya. Jadi lebih sebenarnya. Dan Lilith juga nggak tahu ya. Lilith kemarin kita udah bahas ya, sama Loki juga sebenarnya udah dibahas bakal join atau enggaknya, dan chance-nya terus terang nggak gede. Kalau berdasarkan kita minggu lalu episode sebelumnya itu kan chance paling gedenya ada di Bonnie 8,5 kalau nggak salah. Sama tadi Otama. Otama. Sorry, Carrot tadi 8 gitu. Makin kesini unsur politiknya makin kenceng. Gua rasa Vivi masih bisa masuk since dia punya ability buat diplomasi dan leadership.
Ya, ini kemarin episode sebelumnya juga kita udah bahas karena Vivi punya kemampuan leadership dan diplomasi, jadi dia bisa jadi pemimpinnya Straw Hat Grand Fleet, makanya dia juga lumayan gede nih Ya. poin skornya buat gabung kru SHP. Jawa Ribonin nakama ke-10 fix karena sudah dititipkan ke Luffy oleh Dr. Vegapunk dan amanat dari Kuma dan juga dari Dragon. Kalau amanat dari Kuma dan dari Dragon sebenarnya nggak ada yang bilang sih bakal dititipin ke Luffy ya. Ya. Tapi memang chance paling gede menurut kita ya memang Bonnie. Bonnie ini yang bakal join. Betul. Boleh. Oke. Disuruh panjang-panjang guys. Teori nakama ke-10 adalah mantan kapten karena Brook dan Jinbe adalah mantan kapten. Oke. Siapa mantan kapten yang kemungkinan jadi nakama? Teori nakama ke-10 adalah orang yang namanya dipanggil Luffy dengan benar. Yamato itu kemarin dipanggil Yamao deh kalau nggak Ya salah. mau bener. Nggak jadi nakama karena dipanggil Yamao. Oh, bener kan? Oleh Luffy. Bener. Sejauh ini di Elbaf Loki dipanggil dengan nama yang benar. Oh, Mungkin karena suatu peristiwa atau cara tertentu Iya sih. ukuran tubuh Loki bisa mengecil. Teori Luffy pernah bilang kalau ada seorang tukang bersih kapal, siapa yang kemungkinan jadi tukang bersih kapal? Masuk akal. Karena gini, karena Loki gede, dia bisa bersihin kapal dari bawah dari luar sambil berenang. Nggak usah maksa lah. Kalian yang punya teori sama kayak gitu nggak usah maksa lah, sumpil. Jangan cocok Loki Ini lah. berdasarkan komen aja ya, Jangan karena cocok Loki Loki kan lah. tukang bersih kapal tadi sesuai ininya. Tukang bersih kapal yang cocok tuh si ini guys, Kobe. Kobe. Ya kan dulu bersih kapal di Alvida kan. Udah terlatih ya Iya, dari zaman Alvida. Benar. Kalau boleh berasumsi liar, gua nih bang, kayaknya Loki sih kan di Elbaf ada Lilith. Bisa aja nanti ke SHP minta tolong Lilith buat bikin teknologi yang bikin ngecilin badan Loki tanpa ngurangin powernya. Jadi nanti kalau Loki bisa dibikin kecil, badannya bisa naik Thousand Sunny. Masuk akal nggak sih? Karena kan Lilith cloningan Vegapunk, pasti setara sama kecerdasannya. Ya, betul. Tapi entah Betul kenapa sih. gue kayak masih ngeganjal aja sih kalau Loki join, karena Loki itu karakter side kayak di apa namanya Wano Kuni itu kayak si ini aja, kayak si siapa sih namanya? Momonosuke bener. Kayak bukan ini buat gabung utama sih. Bener, Kita juga ngerasa dia nggak bakal join. Teman, kalau kita ngikutin teori yang tadi dibacain yang ngecilin badan, sebenarnya di Elbaf tuh ada teknologi yang bisa membesarkan ini sesuatu yang kecil. Nah, siapa tahu di reverse sama ini. Jadi mungkin masuk akal nih teorinya, mungkin bisa kejadian gitu. Karena kan kayak kita lihat kan di library-nya si Saul ngasih lihat ada yang burung hantu atau apa ya yang bikin bukunya jadi gede. Oke. Yang dibawa sama Chopper tuh bukunya tiba-tiba jadi gede gitu. Jadi para raksasa bisa baca. Nah, siapa tahu teknologi dibalikin jadi bisa ngecilin badannya Loki. Reverse mungkin. Reverse teknologi. Tapi ya kalau secara keseluruhan teori Loki bakal join ya seperti yang tadi kita bilang kayaknya sih enggak lah. Ya, Chill. tapi nggak apa-apa. Kita lihat aja teori teman-teman, siapa tahu mungkin possible, tapi bagaimana caranya masuk ke kapal ya? Ya itu yang kita masih lihat harus nanti dipecahkan. gitu ya. Kalau bawahnya ada lagi nih Tra. Bagaimana kalau ternyata buah iblis legendaris yang dimakan oleh Loki justru berkaitan dengan perubahan ukuran tubuh? Ini nggak mungkin. Karena buah iblis itu kan yang itu buat mengubah ukuran tubuh itu udah dimakan sama San Juan Wolf. Penjuan Wolf, iya. Tuh. Episode yang lalu kita Penjuan Wolf bisa kecil nggak tapi? Belum pernah ditampilin sih ya, tapi kalau nggak salah memang itu udah canon, udah dibilang buah iblis San Juan Wolf itu yang bisa buat ngegedein badan gitu. Cuman nggak tahu apakah bisa sebaliknya gitu, bisa ngecil lagi atau ngegedein lagi kayak Ant-Man gitu kan, bisa jadi kecil, nggak tahu kita. Gitu. Tapi terlalu maksain sih guys kalau Loki bisa ngecil sih teman-teman. Maaf banget nih. Kebalikannya buahnya San Juan Wolf gitu mungkin, nggak tahu ya. Oke, nah ini juga ada yang ini head to headnya ini kemarin. Ini sebenarnya kita udah bahas juga nih kalau soal head to head di 3 episode sebelumnya kita udah bahas nih head to headnya Luffy versus Blackbird. Ini kita udah bahas nih di 3 episode sebelumnya yang dimana match up Luffy versus Blackbird. Ya ini ada beberapa yang oke menurut kita tapi nggak semuanya masuk sih, terutama kayak Vasco Shot. Kita tuh Brook udah pasti lawannya Laffite karena udah paling cocok waktu itu. Laffite lawan Nami tuh kurang. Sirius Sanji nggak bisa teman-teman. Iya, Sirius Sanji. Saling hilang-hilangan nggak bisa. Sanji bisa ngilang, Sirius bisa ngilang nggak bisa teman-teman. Dua-duanya saling ngeliat. Kayaknya sulit deh. Kurang. Oke. Nah, terakhir. Nah ini, by the way, Luffy nggak pernah punya bawahan atau kru. Yang Luffy punya hanyalah teman.
Semua sudah lengkap. Luffy kapten tukang makan. Jadi Klaus Pop, coba baca lagi episode pertama. Itu Luffy bilang dia pengen cari 10 kru. 10 Kru, guys. Dia pengen cari 10 Jadi kru. di luar dia ya. Iya. Harusnya tuh secara teori berarti ya orang ke-11 ini pasti ada. Iya. Mungkin iya, maksud kamu dia memang menganggapnya itu nakama. Iya, oke. Cuma di awal memang Luffy memang sudah nge-state bahwa dia butuh 10 kru yang nantinya akan jadi nakama dia, sebutannya jadi nakama dia gitu. Betul. Tapi dia butuh 10 kru include dia jadi 11 gitu. Soalnya kalau dia belum jadi nakama ya belum dianggap teman nggak sih? Ya memang masuk krunya dulu baru dianggap nakama. Bener. Kayak Jinbe juga awalnya kan bukan langsung jadi nakama. Bener. Dia lebih dekat sama kru Whitebeard kok si Jinbe gitu. Oke, komen-komennya tadi udah kita bacain semuanya dan langsung aja mungkin kita masuk ke Topik kita bahasan hari ini nih. minggu ini nih. Oke, minggu ini kita mau bahas soal Imusama ya. Salah satu karakter yang masih ini ya, unlock. Unlock. Kalau di game-game itu unlock masih Karakter hitam. DLC Yoi. sebenarnya nih. Masih belum kebuka gitu ya. Yang masih jadi teori buat orang-orang juga sekarang siapa sih Imusama gitu. Penasaran gitu siapa sih ini? Jadi ada berapa panel di chapter berapa gitu kok. Jadi nunjukin semua karakter-karakter penting gitu ya. Ada si Shanks, Luffy, Blackbird segala macam kan. Nah, ada 2 doang karakter yang masih unlock, yang megang pedang kayak Shanks sama Vigarland. Imsama. Nah, gue tahu itu di chapter ini pas pengumumannya Vegapunk. Ini di chapter 1121 kalau nggak salah pas pengumuman terakhir Vegapunk nih, coba kita lihat. Ada nggak Mimin? Nah, ini dia. Bener kan? Nah, kan ada Ini seolah-olah semua tokoh yang penting yang bakal berurusan sama One Piece ya. Benar, ada Shanks, Luffy, Blackbird, Bagi Lord Bagi, Lord Bagi, si pemilik Haoshoku Hoki ya. Akainu, Dragon. Nah, ini yang bawah nih kan belum di reveal waktu itu, ini pasti si kembarannya si Shanks. Ya, itu si Shamrock teman-teman ya. Yang kita ternyata udah terbukti bahwa satu karakter yang DLC ini udah kebuka. Satu udah kebuka. Nah, sebelahnya belum kebuka nih DLC-nya yang punya Rinnegan loh. Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini teman-teman. Berteori Oke. Nah, jadi mulai dari teori mana dulu nih? Teori pertama soal Imsama nih, Tra. Oke. Yang pertama yang paling rame yang aku dengar itu ya yang cerita tentang Adam dan Hawa itu kok. Adam dan Hawa ya, Adam dan Eve. Adam, Eve dan Lilith. Ah, ya ini sesuai sama di Alkitab ya, ada 3 gitu. Di luar Adam dan Hawa tuh ada yang namanya Lilith juga. Lilith, benar. Lilith itu si ini teman-teman, si ular ya kok ya? Ular, si ular yang menghasut Hawa supaya dia jatuh ke dalam dosa, jadi diusir dari Taman Eden, dari surga gitu. Betul. Oke, nah, tapi kalau secara teori siapa yang jadi Adam, siapa yang jadi Hawa, dan siapa yang jadi Lilith? Nah, secara teori yang aku dengar itu, yang aku baca, Adamnya itu Joy Boy, Eve-nya itu Lilithnya itu Imsamanya, Eve-nya adalah Lily. Eve-nya Lily. Oke. Nefertari de Lily. Gitu teman-teman. Nah, itu dikaitkan dengan adanya yang sekarang lah, ada pohon Adam, ada akar Eve ya, kalau nggak salah itu apa? Bukan. Ada pohon Eve, Sun God juga. Tree Eve. Ini ada sih dulu pernah disebut memang salah satu Queen Lily itu dari House Nefertari, dia satu leluhur sama Cobra nih dulu pernah balik ini. Sorry, ini bukan yang ini coba ganti yang ininya deh. Nah, mungkin bisa kasih lihat yang ini nih. Enggak juga sih, nggak masuk juga yang ini. Sun Tree Eve sama itu belum ada sih, kita belum masukin gambarnya. Kalau mau ngelihat dari, mungkin kalau kita sambil nyari chapternya ya mungkin ya, atau gambarnya deh, gambar buminya One Piece. Jadi kan buminya One Piece tuh dibelah sama Red Line kan. Nah, itu ada Lilithnya itu si ular yang koko bilang si Jormungan itu. Nah, si pohon Adam itu ternyata ada di sebelah kiri dan pohon Eve itu ada di sebelah kanan, jadi dipisahkan oleh si Lilith gitu. Nah, itu dia teorinya. Jadi make sense. Bagaimana nanti akan hancur lah ini si
jormungan yang koko bilang itu. Ya. Itu. Jadi sebenarnya dua pohon ini mungkin ya tadinya adalah satu atau gimana gitu ya. Jadi terpisahkan oleh daratan si Lilith ini bener, gitu yang jadi daratannya. Itu dia. Oke. Bener sih. Gue pernah baca di yang mana. Jadi pohon If itu tuh kalau kalian mau tahu ya, pohon If itu tuh yang ngasih cahaya ke Fishman Island. Pernah dikasih tahu sama si King siapa namanya? King Ryugu ya, rajanya para mermaid. Ryugu, bener. King Ryugu dia bilang ke Nami, kan Nami nanya waktu itu kenapa di dasar lautan, padahal itu kan kedalaman 10.000 meter, kenapa bisa terang? Karena itu tuh cahaya dari Sun Tree Eve. Gitu. Sementara kalau Tree Adam sendiri kita tahu itu ada di Elbaf yang jadi bahan perahunya Roger atau sama kapalnya Luffy gitu. Itu yang pohon paling inilah apa ya nama ininya gue lupa. Pohon Adam tuh treasure tree Adam kalau nggak salah. Ya itu masuk juga sih mungkin. Jadi Adam itu Joy Boy, entah bagaimana caranya dia jadi menghasilkan si pohon itu gitu. Jadi asalnya dari Joy Boy, sementara Lily yang inihin pohon Sun Tree Eve. Dan Lilith yang menguasain ini karena Mary Joa itu ada di Red Line. Iya. Gitu ya. Terus sama ada juga yang bilang bahwa sebenarnya pohonnya yang dimakan sama Eve itu, buah yang dimakan sama Eve itu adalah buah iblis ini. Itu. Buah iblis apa tuh yang dimakan? Pohonnya buah iblis. Oh. Cuma kan kita belum tahu sampai sekarang itu buah iblis itu asalnya dari mana gitu. Ya. Jadi buah iblis yang dimakan oleh Im sama itu bisa diibaratin buah iblis yang buah utamanya lah gitu, yang bikin pohon yang menghasilkan buah iblis. Gitu. Make sense sih. Cuman gua ada ini sedikit nih, kalau kita lihat kekuatannya Im sama itu agak mirip sama kekuatan salah satu karakter yang udah pernah muncul juga di chapter-chapter terbaru, yaitu Gunko. Oke. Kita lihat nih gambar yang Cobra lagi ditusuk sama ini. Yang gambar pertama. Nah, ini kalau dilihat-lihat waktu pas dia nyerang si Cobra, kekuatannya Im sama ini berbentuk anak panah, guys, tanda panah. Dan kita tahu di chapter-chapter terbaru kekuatannya Gunko juga sama, ngasilin anak panah yang bisa ngebelokin target ininya gitu, yang dia mau. Entah ini ada hubungannya atau gimana, tapi kalau kita kaitin ke teorinya Oktra tadi, kalau Im sama ini makan buah iblis yang menjadi pusat semuanya, mungkin dia jadi punya semua kekuatan buah iblis yang ada, let's say gitu, dan dia bisa ngasih itu ke siapapun yang dia mau. Makanya si para Gorosei, God's Knight gitu-gitu, jadi ibarat kata dia yang ngasih kekuatannya buat mereka. Gitu. Betul, itu pemberian dia yang bisa ditarik kapan aja. Makanya si Saint Saturn bisa dengan mudah dibunuh sama dia, tiba-tiba langsung jadi tengkorak, karena itu kan pemberiannya si Im sama, ibarat kata gua ambil lagi, langsung dia tewas saat itu juga gitu. Karena tanpa kekuatannya Im sama mereka nggak bakal bisa regen, nggak bakal bisa hidup abadi, dan nggak bakal bisa punya kekuatan buah iblis. Mungkin seperti itu ya. Tapi ini sekali lagi ini masih spekulasi ya guys ya. Jadi kita juga nggak tahu karena Oda masih belum bilang apa-apa. Cuman ini kita ini buat bahas teori-teori yang berkeluyuran ya, berseliweran membahas tentang Im sama gitu. Betul. Ya kita ngelihat dari bukti-bukti atau chapter-chapter yang ada aja lah. Kayak tadi kan mirip banget nggak sih? Cuman mungkin bedanya yang Im sama itu hitam karena ya dia masih DLC, masih nggak dikasih lihat gitu warna ininya. Sementara yang Gunko kan udah jelas jadi warnanya putih gitu. Tapi ada yang bilang juga itu apa sih namanya? Arah panahnya itu kayak ekor iblis kok. Ada juga yang bilang kayak gitu. Agak-agak beda sedikit sama yang Gunko ya. Soalnya kalau yang Gunko setahu gue memang panahnya nggak bisa nembus badan orang memang. Jadi lebih ke ngebelokin ini aja. Jadi panahnya tuh bukan pakai buat nyerang, tapi lebih ke buat ngebelokin arah serangan atau ngebelokin apa gitu. Nah sementara yang kalau yang Im sama jelas-jelas panahnya nembus badan Cobra. Jadi nggak tahu deh, itu mungkin perbedaan ininya. Tapi gue pernah baca juga ada teori satu lagi yang bilang kalau memang Im sama ini suka sama Joy Boy. Jadi mungkin masuk akal nih, Joy Boy dia takdirinnya sama Lily, tapi Im sama tuh ceritanya jadi orang ketiga nih. Iya. Gitu. Nah, memang kenceng banget. Nah terus ini tuh teori ini ada satu gambarnya yang agak-agak menurut gue lumayan mendukung teorinya, yang gambar Im sama lagi ngelihat ininya Lily kayak gini. Ini tapi mirip banget Vivi ya. Mirip banget sama Vivi. Ya.
Dan yang unik nih, Im Sama nyimpen gambar ini gitu di dalam ruangannya dia, gambar segede gini di figura dipajang. Nggak tahu dia hidup berapa lama, 900 tahun mungkin dipajang di situ. Ya pasti ada sesuatunya nggak sih gitu. Kalau misalnya Im Sama dendam sama Lily, bisa jadi mungkin Im Sama tuh let's say dia cowok gitu ya, dia juga suka sama Lily, saingannya Joy Boy, makanya dia berantem sama Joy Boy gitu. Bisa jadi seperti itu guys kelihatannya, karena kalau dia benci nggak mungkin dia simpen fotonya selama itu segede gitu di figura, agak-agak nggak masuk akal. Sama dia juga punya topinya Joy Boy kan. Dia punya topinya Joy Boy, entah maksudnya apa. Tapi itu satu sebenarnya gue nggak tahu itu apakah ini dari Oda atau bukan, karena Joy Boy itu pernah ditampilin ukurannya nggak segitu. Waktu dia ketemu sama Emmet pas Emmet nolongin Luffy di Egghead, Joy Boy itu ukuran manusia normal guys. Nggak segede gitu, nggak. Kalau di topi yang ditampilin kan wah kayak raksasa gede banget. Jadi itu gue nggak tahu maksudnya Oda gimana, apakah itu topinya Joy Boy atau bukan, kita masih belum tahu. Tapi rasanya bukan, karena Joy Boy kecil, nggak segede gitu ya pokoknya. Gitu. Tapi ya bisa aja kalau dia memang bisa membesar ya kayak Luffy aja. Mungkin kan ya karena Nika gitu kan, kekuatan Sun God Nikanya dia bisa jadi segede gitu. Kita nggak tahu. Tapi ya itu yang pasti ibu tuh punya hubungan khusus pasti sama Lily nih. Entah dia lovernya atau apanya. Soalnya dia kalau benci sama orang ininya sebenarnya pasti dirobek-robek. Kita pernah lihat dia ada adegan dia mana dia ngerobek-robek bounty posternya. Siapa ya yang dirobek-robek sama dia, gue lupa. Tapi adalah pokoknya. Shirahoshi nggak sih? Shirahoshi. Kalau nggak salah ada Shirahoshi, Luffy, Blackbird sama Vivi yang terakhir yang ditancepin pisau itu sama dia gitu. Kalau Shirahoshi fotonya. Shirahoshi kan nggak punya nilai buron ya. Benar, nggak punya bounty. Nah itu kalau dia benci harusnya nggak mungkin disimpan di figura gitu selama itu lagi. Jadi itu. Tapi kalau ngelihat dia punya figura gitu, apakah istana yang ditempatin sama Im Sama ini adalah istananya? Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin kan. Apa ini istananya Nefertari de Lily? Kayaknya nggak mungkin. Soalnya kan Alabasta kan. Iya, dia Alabasta. Dia dari Alabasta, nggak mungkin di situ di Marijoa. Apakah dia dulu nggak mungkin kan? Dia dulu nggak ada raja kan? Nggak ada raja yang dulu pernah dibilang yang pas tadi deh balik lagi ke yang ini Nefertari Vivi yang ada Cobra bilang soal Queen Lily. Satu lagi. Nextnya, nah ini itu tuh waktu dulu, jadi intinya waktu pas ada founding ya bukan founding Titan. beda ini beda anime. Ini founding 20-nya dulu kan 20 negara pendiri world government. Dia si Queen Lily ini nggak mau jadi Celestial Dragon, jadi dia pulang ke Alabasta. Artinya ya bukan di situ, bukan di Marijoa. Dan dia tuh dicegat waktu jalan pulang karena menurut si Cobra dia tuh nggak pernah nyampe ke Alabasta. Gitu, dia cuma ninggalin suratnya doang. Gitu, yang menggantikan dia sebagai penguasa waktu itu di Alabasta itu adiknya kalau nggak salah, saudaranya lah intinya gitu. Nah gitu, jadi teori yang pertama Im Sama itu adalah terlibat cinta segitiga nih, Adam, Eve dan Lilith sama Joy Boy dan Queen Lily. Ya ini lumayan masuk akal sih, dan ini salah satu teori yang paling banyak beredar juga gitu, karena kita memang so far dari Oda memang belum banyak yang dibahas soal ini. Im Samanya sendiri masih belum kejelas gitu bentuknya kayak gimana. Coba gue cari yang pohon Adam sama pohon Eve itu ya. Jadi yang dia dipisahkan sama apa namanya? Redline. Jormungan. Tapi gue ada satu teori ini, gue pernah baca soal teori ini lumayan unik juga. Jadi teori ini menyebutkan bahwa Im Sama adalah Lily. Jadi Lily sama Im Sama ini bukan orang yang sama sih. Dulu pernah ada teori kalau mereka orang yang sama, tapi itu terbantah karena Lily sama Im Sama ternyata kan beda, udah dikasih tahu. Tapi ada teori yang bilang kalau rohnya Im Sama ada di tubuhnya Lily. Gitu. Awal-awal Lily keluar nama Lily keluar itu gue mikirnya justru Lily itu Im Sama. Betul. Itu sempat ramai tuh pas awal mula Imu muncul, tapi waktu itu terbantahkan karena udah dikasih lihat gitu Lily yang bentuknya gini, Im Sama bentuknya gini. Cuman
Nih, ini teori baru yang gue dapet. Ini baru berdasarkan ini aja sih. Ini kita ngelihat ya di dunia One Piece yang punya mata Rinnegan. Ini ada 3 makhluk, guys. Yang atas Im Sama, jelas. Yang kedua itu Mihawk. Yang paling bawah itu Zunisha. Nah, yang tengah, oke lah kita abaikan dulu yang tengah, tapi kita iniin yang paling bawah nih. Karena Zunisha ini kita tahu dia dihukum sama seseorang. Dia teman dekatnya Joy Boy, nggak tahu lah siapanya gitu. Pokoknya dia punya ini sama Joy Boy, tapi dia dihukum sama seseorang buat kayak jalan terus panjang lautan. Nah, menurut teori yang gue baca, jadi Im Sama ini nempatin jiwanya Im Sama itu ada di tubuhnya Lily, sementara jiwanya Lily dimasukin ke Zunisha dan dihukum sama si Im Sama buat ngelilingin lautan. Kenapa? Karena dia mengkhianati Im Sama dengan ngebantuin si Joy Boy gitu. Joy Boy itu kan musuh bebuyutannya gitu. Makanya itu menjelaskan kenapa si Zunisha ini kayak punya utang sama si Joy Boy. Dan dia juga punya kena hukuman gitu. Dan ini salah satu yang mendukung teorinya nih. Kita bisa lihat nih di next ininya yang gambarnya, kalau ada yang bilang baju manusia itu sebuah harta di ini, yang bajunya ini yang ada ini namanya. Nextnya. Nah, ini kata-kata yang di kiri bawah. Sorry, boleh digeser sedikit ininya. Gue salah fokus lagi Nami. Jangan lihat itunya dong. Nah, nih di chapter beberapa lah, gue lupa ini chapter berapa, tapi si Wanda tuh pernah bilang, ini baju-baju manusia gitu kan. Ini bajunya Outsider itu adalah national treasure-nya Zou. Gimana kalau baju-baju itu tuh peninggalannya si Lily? Karena dia udah dimasukin jadi ke dalam Zunisha, ya otomatis bajunya nggak dipakai dong sama Zunisha gitu. Dan kita tahu di atasnya Zou itu tinggal suku Mink. Jadi bisa dibilang karena Zunisha itu orang penting atau tokoh penting gitu, tokoh nasionalnya suku Mink lah bisa dibilang gitu. Nah, jadi bajunya itu jadi bisa dianggap national treasure. Kalau nggak, kenapa baju orang biasa jadi national treasure-nya suku Mink gitu? Menurut karena di sana nggak ada manusia mungkin. Karena nggak ada manusia memang, dan manusia yang pertama di sana ya bisa dibilang yang masuk ke dalam Zunisha sendiri yaitu si Queen Lily gitu. Jadi itu tuh sebenarnya baju-bajunya Queen Lily, kan ini baju cewek tuh jelas yang dipakai Nami itu national treasure-nya suku Mink gitu. Jadi kalau teori tadi disupportnya sama ya bukti-bukti kayak gini gitu. Di suku Mink punya baju manusia biasa, baju cewek gitu, tapi nggak ada pemiliknya. Dikutuk jadi gajah, jadi bisa dibilang kayak gitu. Dan kita tahu di One Piece itu ada buah-buah iblis yang bisa nuker jiwa. Buahnya si Lau ya. Kalau kalian inget kan waktu itu pernah tuh Tashigi sama Smoker ditukar. Dan itu yang hebatnya, kekuatan buah iblisnya Lau itu dia tetap bertahan meskipun pemiliknya kena si Stone atau bisa dibilang ability-nya dilumpuhkan lah. Tapi efeknya tetap ada gitu, tetap nyala bisa dibilang gitu. Soalnya kan si Lau pernah ditahan sama si Stone, terus pernah apa lagi ya, pokoknya pernah incapacitated, pingsan gitu. Tapi efek ininya tuh tetap jalan. Bukan Luffy, waktu itu yang ditukar tuh selain Tashigi Smoker kan ada Frankie, Chopper, Sanji ya, sama Nami yang pernah ditukar. Mereka tetap ini terus gitu, walaupun si Lau-nya pingsan kayak atau apa kayak gitu, nggak mempan jadinya sama. Waktu itu si Hancock juga bilang, waktu dia disergap sama Blackbird kan, walaupun lu bunuh gua, ini anak-anak buah lu nggak akan berubah jadi balik lagi dari batu gitu. Bener. Jadi bisa aja gitu, itu kekuatannya buah OP di zaman dulu. Kan kita tahu si Im Sama ini abadi. Dan satu-satunya kekuatan yang bisa bikin abadi di One Piece itu ya buah OP gitu. Jadi nggak terlalu ngasal kalau kita bilang kekuatan buah OP itu juga dipakai buat nuker jiwanya si Lily ke Zunisha gitu. Sementara tubuhnya si Lily sendiri mungkin dipakai sama Im Sama yang kita juga masih belum tahu nih buat tujuan apa. Karena Im Samanya itu Zunishanya nggak tahu juga ya. Apa jangan-jangan ya bisa jadi ya. Ternyata tubuh aslinya Im Sama adalah gajah raksasa gitu. Nggak tahu. Kalau itu kita masih belum tahu. Siapa tahu juga masih ada tubuh ketiga yang kita nggak tahu. Jadi kayak mungkin jiwanya si gajah itu ditukar kemana gitu. Ya dibuang aja atau gimana kita masih belum tahu guys. Yang pasti ya itu bisa jadi
jiwanya si Zunisa adalah jiwanya Queen Lily gitu, dari buah OP-OP tadi. Tapi memang teori ini ada kelemahannya juga, karena ya seperti yang kita tahu sebenarnya mata Rinnegan ini banyak lah di One Banyak yang Piece. pakai, itu ada Big Mom juga kayak gitu. Sorry, gue baru keinget. Ini justru salah satu yang mendukung teori tadi, guys. Karena kenapa? Semua yang punya mata Rinnegan ini itu orang-orang yang punya bukan gangguan jiwa, bisa dibilang ada sesuatu dengan jiwanya. Contoh, kita lihat Hakuba. Udah jelas lah Hakuba sama Cavendish itu kepribadian ganda. Yang satu cuma muncul kalau lagi tidur gitu. Kalau Cavendish tidur, Hakuba muncul. Makanya matanya gini. Yang kiri bawah Big Mom, ya dia penguasa jiwa-jiwa, penguasa soul. Makanya dia punya matanya kayak gitu. Carrot ya bisa dibilang dia berubah dari sulong jadi apa ya? Jadi beda Jadi kepribadian, beda kepribadian lah. gitu. Makanya matanya gitu. Nah, itu juga yang bikin kenapa matanya Zunisa kayak gini. Karena di dalamnya jiwanya bukan jiwa si gajah tapi jiwa Queen Lily gitu. Yang Mihawk doang yang gue masih belum tahu nih hubungan ininya apa. Entah dia pemburu jiwa kali di masa lalunya gitu atau apa, gue masih nggak tahu. Di Imu sama juga kita masih belum tahu lah gitu. Tapi karena teori tadi kan karena tubuhnya Queen Lily dirasukin jiwanya Im sama, makanya matanya jadi kayak gini gitu. Itu sih yang mendukung teori ini. Tapi kalau aku kayaknya mata ini cuma ya udah kreasi Oda aja kayaknya, jadi Sekedar biar artistik ini iya, aja jadi gitu, biar orang-orang berspekulasi juga gitu loh, kayak nggak ada arti apa-apa pada akhirnya gitu. biar lebih intens aja matanya kayak gini sih. Rinnegan gitu ya. Sama ada kesamaan ya mungkin, kalau kita agak ngelantur sedikit teman-teman, kalau ini kita hubung-hubungkan ke Naruto gitu ya, ke anime sebelah gitu, bahwa pemilik Rinnegan itu kayak itu kan sebenarnya Nagato gitu kan ya. Yang Nagato yang mengendalikan Pain. Yahiko menjadi Pain gitu. Si Yahiko pernah bilang ke siapa ya, Jiraiya ya, pernah bilang bahwa Yahiko orang seperti itu sudah tidak ada. Ini aku ini adalah orang yang berbeda. Nah, Im Sama kan pernah bilang juga bahwa si Lily itu udah nggak ada gitu kayak. Jadi apakah bisa jadi dia Lily yang dikendalikan gitu, atau dia yang mau merubah identitas sehingga yang dia bilang ya udah Lily udah nggak ada, walaupun dia ada Lily zaman dulu, pokoknya sekarang dia menganggap Lily itu udah nggak ada. Itu dia yang sekarang adalah Im Sama gitu. Ya. Mungkin gitu ya, mungkin kalau ada cocok logi dari sana kayak gitu mungkin masih bisa relate aja gitu sih. Bener juga. Sama gue kepikiran ada satu lagi nih, ini masih nyambungin yang tadi nih, cocok logi. Kalau memang begitu, kalau emang tubuhnya Lily ini dipakai sama Im Sama buat ini, ya bisa juga itu yang jadi alasan kenapa sekarang dia ngincer Vivi sebagai keturunannya Lily, yang punya muka persis sama Queen Lily. Bisa dibilang persis lah, kayak kita lihat tadi kan kita sempat lihat tuh fotonya si Queen Lily, bisa dibilang mirip banget sama Vivi. Makanya Vivi untuk dipakai lagi. Let's say dia butuh tubuh baru gitu, karena tubuh yang sekarang ini tubuh Queen Lily udah terlalu terlalu tua, gitu ya. udah mulai apalah gitu. Kita juga nggak tahu. Nah dia butuh host baru gitu. Jadi dia butuh tubuhnya si Vivi, makanya dia ngincer buat dapetin si Vivi gitu. Kayak Orochimaru berarti. Kayak Orochimaru bisa dibilang. Tubuhnya membusuk, udah tua aja, Dan jadi dia harus pindah. Betul, jadi dia harus pindah cari host baru lah gitu bisa dibilang. Dan dia nggak pernah bilang Vivi itu harus dibunuh, dia cuma bilang next cahaya yang harus dilenyapkan gitu. Ya cahaya itu mungkin jiwanya, jadi intinya ya rohnya diambil, yang penting badannya bisa buat dia gitu. Make sense-nya di situ. Gue penasaran sih sama ini. Apa sih di atas kepalanya tuh? Mahkota atau apa sih sebenarnya sih? Ini ada beberapa sih yang teori itu, cuman itu nantilah. Sama ada teori lain lagi. Kalau udah selesai, teori lain lagi tentang Im Sama adalah Im Sama ini adalah saudaranya Joy Boy, teman-teman, yang kayak pernah kita bahas gitu ya, bahwa Luffy pada akhirnya akan bisa kembali ke beberapa ratus tahun lalu untuk melihat kejadian di mana sebenarnya Joy Boy dan Im Sama ini adalah keturunan kerajaan zaman dulu. Nah,
karena Joy Boy ini adalah yang paling tua, jadi dia kan pewaris kan. Nah, sama ini nggak suka gitu, jadinya dia mengkudeta teman-teman. Mengkudeta si Joy Boy ini biar dia yang jadi penguasa berikutnya. Benar. Jadinya adalah jadi pertengkaran itulah pada akhirnya. Make sense juga. Karena dia bukan pewaris ini, dia ngumpulin 20 kerajaan yang ini buat ngelawan kerajaannya si Joy Boy. Jadinya. Gitu. Dan seperti yang kita tahu mereka yang menang. Entah gimana cara menangnya juga kita masih nggak tahu. Ini masih belum dikasih tahu gitu. Dan pada akhirnya mereka kan kita nggak tahu ya sampai sekarang apakah Im Sama itu tahu di mana Laugh Tale, tahu apa itu One Piece gitu. Kita kan nggak tahu ya. Sampai ada yang bilang teori bahwa One Piece itu lah mainannya Im Sama yang diumpetin sama Joy Boy. Katanya gitu ya, makanya Roger ketawa pas ngeliat. Benar. Ya. Makanya kayak maksudnya untuk jadi cocok logi bahwa Im Sama dan Joy Boy ini adik kakak tuh masih masuk ke sana gitu. Jadi itu karena hubungan masa lalu. Benar. Selama masa kecil suka dibully sama kakaknya. Iya, benar. Im Sama soalnya bingung nih kayak dia ngumpetin apa di sana nih gini-gini, ternyata cuma ngumpetin mainan gitu kan. Benar. Tapi yang sebenarnya yang lebih masuk akal menurutku ya si Im Sama ini kudeta Joy Boy sih. Bisa lebih make sense sih. Jadi si Im Sama dia nggak seneng kakaknya yang jadi penguasa kerajaan kuno itu, jadi dia akhirnya ngumpulin sekutu lah, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kecil 20. Dong sekutu iya makanya 20 butuh banyak tuh kalau kecil-kecil kan. Tapi pada akhirnya kok akan percaya nggak kalau sebenarnya Im Sama dan Joy Boy ini adalah bukan nama asli. Pada akhirnya mereka punya nama pada akhirnya. Gue sih percayanya itu ya. Ada nama asli iya. Joy Boy nggak mungkin cuma nama Joy Boy doang sih. Betul. Pasti ada sesuatunya. Kayak cuma nama panggilan aja kayak Shanks kan dipanggil Akagami gitu ya. Nah iya, siapa yang dipanggilnya Joy Boy? Ini bisa jadi karena satu yang masih menjadi mengganjal dalam pikiran gue adalah Will of the D. D itu pasti ada sesuatu gitu yang di namanya. Jadi mungkin nama aslinya Joy Boy ini juga ada sesuatu, ada D-nya di tengahnya. Gitu. Jadi misalnya siapa dan itu panggilannya adalah Joy Boy gitu. Dan kalau mereka kakak beradik seperti yang Oktra bilang ya, berarti Im Sama juga seorang D. Bisa jadi seperti itu, dan dia benci banget sama nama itu karena mengingatkan dia sama keluarganya, makanya dia nggak mau ngedengar ada yang namanya di Nefertari the Lily atau apa. Tapi kalau kayak gitu berarti Nefertari the Lily masih keluarga sama Joy Boy. Iya. Berarti ini teorinya bakal bertabrakan sama teori yang sebelumnya yang kalau mereka itu terlibat cinta segitiga, guys. Artinya mereka memang bersaudara aja bertiga. Sesama. Tapi bisa Andy, aja gitu. Bisa aja kalau mereka sama-sama keturunan di Rock sama ya si Rock sama Roger juga kan di dua-duanya sama-sama D ya. Bisa juga. Jadi mungkin D-nya bukan keluarga dekat gitu, bukan sama kayak Garp sama Luffy sama-sama Monkey D. Gitu, tapi ya. Kenapa? Waduh, jadi melenceng. Nantilah urusan obrolan D nanti kita coba bahas teman-teman. Ya, Will of the D mungkin kita bisa bikin sebagai episode berikutnya lah, karena hari soalnya ini marga di paling banyak tuh Monkey ya. Monkey. Yang lain-lain nggak ada. Iya, Monkey tuh masih paling awet gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Yang 2 podcast ya, Bok. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal OP fruit. Gua ada satu ini nih yang pernah baca di mana. Nih, pas adegan Doflamingo ketemu sama si Lau. Ini ada sesuatu kekuatannya buat OP yang kita masih nggak ketahuan nih. Si Doflamingo di sini pernah bilang nih, waktu dulu pas dia ke Marijoa dia nemuin kayak ininya treasure-nya lah gitu, rahasia harta karunnya, tapi dia nggak bisa manfaatin. Dia cuma bisa manfaatin treasure-nya itu kalau dia punya power of OP fruit. Tuh, dia kalau aja dia punya power of OP fruit di hari itu gitu beberapa tahun yang lalu, dia bisa memanfaatkan hartanya Marijoa buat ngedapetin true world power. Nah ini apa itu ya? Ini yang kita masih nggak tahu nih, yang ada hubungannya sama buah OP tadi. Ini mungkin kaitannya sama ya kemampuan switching personality tadi. Mungkin ya ini Im Sama itu nggak bisa pakai ancient weapon. Mungkin kan kita tahu ancient weapon kan udah ada 3
Yang satu yang doang yang kita belum tahu Uranus nih. Poseidon kita udah tahu di mana. Pluton kita udah tahu di mana. Uranus yang kita belum tahu di mana, dan kemungkinan ini ada di Marijoa karena yang dipakai buat ngancurin Lulusia sama Imsama. Itu kemungkinan besar kan Uranus. Bisa jadi Uranus ini adalah treasure-nya Marijoa yang dibilang sama Doflamingo di sini. Dan buat ngaktifinnya itu butuh kekuatan OP-OP fruit kalau menurut Doflamingo ya, gitu. Tapi katanya yang buat ngancurin Lulusia itu buatannya Vegapunk. Enggak, yang dibikin Vegapunk itu sumber energinya. Dia butuh sumber energi Mother Flame. Mother Flame itu sumber energinya. Oke. Jadi yang kita tahu nih ya dari apa yang udah ada, kemungkinan besar kan ini lagi ngomongin Uranus nih si Doflamingo. Jadi selain butuh Mother Flame buat bensinnya, cuman buat ngaktifinnya dia butuh sesuatu yang OP-OP fruit ini, sesuatu yang dihasilkan OP-OP fruit. Yang kita tahu kemampuannya OP-OP fruit itu kan cuman ada 2 gitu kemampuan utamanya. Yang pertama yang bikin orang immortal, yang kedua yaitu yang bisa nge-switch personality. Ini kalau kita kaitin ke teori tadi yang teori si Lily itu di-switch ke Zunisha, ya mungkin itu kenapa Imu bisa melakukan nyerang Lulusia pakai Uranus, ya karena dia punya kekuatan dari OP-OP fruit ini. Dia di switch entah gimana caranya, gue juga masih belum tahu lah spesifiknya gimana buat ngaktifin Uranusnya, tapi yang pasti butuh kekuatan OP-OP fruit, dan itu pasti berhubungan sama switching personality-nya ini gitu. Kenapa Imsama bisa ngaktifin Uranus, karena personality dia udah di switch ke dalam badannya Queen Lily. Mungkin sekali lagi ini masih kemungkinan ya, guys. Ini masuk akal sih si Doflamingo yang bilang ini. ngomong kayak gini ya. Soalnya kalau dia misalnya let's say Doflamingo butuh kekuatan OP-OP fruit buat di switch lah. Let's say dia switch sama Pika atau sama Treble gitu. Nah, dia jadi bisa pakai kekuatan Marijoa Treasure ini buat seize True World Power karena dia bisa ngendalin Uranus gitu. Cuman mungkin karena ini juga dia belum tahu Uranus itu ternyata butuh Mother Flame buat diaktifin gitu. Karena kan ini masih jauh, dia juga waktu itu cuman mungkin ketemu sama Uranusnya doang tapi nggak tahu cara ngaktifinnya gitu sih. Jadi itu yang mendukung lah gitu, bisa dibilang teori tadi kalau Zunisha itu diisi sama rohnya Lily, sementara Imsama itu diisi sama rohnya pakai tubuhnya Queen Lily gitu dengan kekuatan buah OP-OP fruit. Ya, balik lagi ke ini ya, keabadian yang diincar sama si Imsama itu ya. Betul. Soalnya kalau berdasarkan yang kata-kata Doflamingo tadi, rasanya bukan yang keabadian. Karena kalau yang keabadian kan kalau dipakai yang punyanya langsung mati, yang punya buah OP-OP fruitnya gitu. Oke. Ya tapi nggak tahu juga lah, kita masih Oda masih menyembunyikan banyak hal dari kita. Iya. Jadi kita tunggu aja nih. Karena chapter-chapter terbaru udah mulai mengarah ke sana, jadi harusnya udah mulai makin kebuka sih. Bentar lagi, nggak lama lagi sih. Soalnya banyak banget informasi-informasi sih semenjak masuk di Elbaf ya. Bener. Terutama soal Marijoa, kayak sekarang God's Knight udah mulai jauh lebih terlibat, udah mulai banyak. Jadi bentar lagi sih pasti kita bakal tahu dalam waktu dekat Imsama itu sebenarnya siapa gitu. Cuman ya so far sih dari teori-teori yang beredar ya kita bisa menyimpulkan ya itu tadi, paling Imsama kemungkinan besar antara terlibat cinta segitiga sama Joy Boy sama Lily gitu kan, atau ya itu tadi si Imsama itu sebenarnya pakai tubuhnya Queen Lily dan sekarang dia butuh tubuhnya Vivi gitu, atau enggak dia adik kakak sama Joy Boy gitu. 3 teori itu menurut kalian yang mana teman-teman? Atau kalian punya teori sendiri, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Langsung ya tulis di kolom komentar. Nah tapi sebenarnya satu lagi kita punya teori ngawur nih yang tadi kita bilang, yaitu Imsama adalah seorang Okama. Karena nih ini bukan tanpa ini juga, kita tahu di chapter sebelumnya itu banyak karakter-karakter yang ditampilkan luar biasa unik bentuknya, kayak contoh Duval. Pertamanya wah kayak yang keren, begitu dilihat mukanya persis muka Sanji yang poster buronan itu loh. Parah banget, tapi benar-benar ngelawak sih udah kalau kayak gini sih. Nah, siapa tahu ternyata Imsama bentuknya pas dibuka, kan dia masih karakter DLC, pas dibuka bentuknya kayak gini. Okama ya. Seorang Okama gitu. Astaga. Ya karena di dunia One Piece Okama itu udah bukan suatu hal yang aneh gitu ya. Bener. Banyak Okama teman-teman. Ada Bon Clay, Queen, Iva-chan. Iya. Banyak banget Okama. Siapa tahu
Im Sama tuh sebenarnya kayak gini dan dia dibikin kayak gini sama Joy Boy. Makanya dia dendam banget sama Joy Boy. Anjir lawak banget, Bro. Makanya dia dendam setengah mati sama Joy Boy gitu. Anjir. Nah, mungkin apa ya? Dia jadinya nutupin mukanya terus. Nah, ini One Piece yang sebenarnya adalah foto dia waktu kecil tadi. Yang diumpetin. Benar. Makanya Roger ketawa ngakak begitu ngelihat. Iya kali ya. Iya lagi ketawa ngakak lagi ketawain mukanya. Ya, ini ternyata Im Sama kayak gini gitu. Makanya dia ngakak. Itu guys. Anjir iya lagi. Mukanya Im Sama lawak banget. Ternyata Im Sama adalah seorang Okama. Enggak lah guys. Ini bercanda-bercandaan aja lah, intermezzo aja lah ya. Jangan dianggap serius. Oke lah, mungkin kayaknya buat teori-teori tadi kita udah bahas cukup banyak kali ya, dari yang Im Sama terlibat cinta segitiga, Im Sama adalah pakai tubuhnya Queen Lily, Im Sama kakak beradik sama Joy Boy, sama Im Sama Okama juga tadi kita udah bahas. Jadi rasanya kayaknya cukup buat episode kali ini. Sama satu lagi ternyata. Apa nih? Im Sama itu mamanya Luffy nggak sih teman-teman? Ini baru karena ada yang lagi bilang gitu sih, mamanya Luffy ya. gitu. Karena sampai sekarang mamanya Luffy masih belum ketahuan, guys. Karena Oda juga dulu sempat bilang bahwa mamanya Luffy adalah orang yang tangguh dan kuat gitu ya. Tapi masih hidup juga bilangnya gitu. Dan sampai sekarang sampai udah mau tamat gitu ya, belum ada apa namanya? Bau-bau mamanya Luffy bakal muncul gitu loh. Ya. Ternyata bener Im Sama. Kalau itu bener bakal gong banget sih, tapi rasanya kecil kemungkinan, lebih gede kemungkinannya Okama yang tadi menurut ger. Oke, sampai situ dulu aja kalau gitu episode One Piece ngemeng One Piece kali ini. Jangan lupa kalau kalian ada kritik, saran, komentar atau kalian punya teori-teori One Piece sendiri bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan pastinya jangan lupa diklik like and subscribe-nya ya guys. Betul. Ya. Nah, buat kalian juga yang mau nih, kan kita sekarang ada sesi baca-baca komen di awal. Nah, teman-teman yang mau yang komennya paling bagus dan menurut kita nih masuk akal nih teori-teorinya nih, kita bakal baca di setiap next episode gitu ya. Jadi jangan lupa buat tinggalin komen terbaik kalian di kolom komentar guys. Biar siapa tahu ntar kita bacain di next episode. Masukin teori-teori kalian tentang apa episode kali ini, dan juga mungkin teori kalian ke depannya untuk One Piece apa yang bisa kita bahas, nanti kita bisa bacain juga di kolom. Betul. Jangan malu-malu berteori, karena seperti namanya, teori itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar guys. Kita seperti di episode kemarin kita bilang ya, manusia diberi akal dan itulah mengapa kita harus berteori guys. Itu top komen sejauh ini guys. Oke, kalau gitu kita pamit dulu dari Ngemeng One Piece. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Okama, Im Sama Okama. Im Sama Okama.